Kristen Indonesia itu istilahnya apa ya, egois mereka ya, tidak melihat secara jujur dalam apa yang tertulis dalam kitab suci itu, kayak gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa kekristenan Selamat itu siang. Ya, siang. Siang. Ya, Rati ini Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Ayo dibuka dulu kameranya, Bang. Ya. Oke. Silakan. Bang Perangko, silakan lanjut apa tadi yang Anda sampaikan. Ya, artinya gini, kita tidak jujur dalam perlu ada kejujuran dan kesadaran gitu. Kalau misalnya kita mau toleransi dengan agama Islam, itu harus memang benar-benar kita menghargai, respect dengan apa yang sudah dipakai oleh saudara-saudara kita Islam dalam penulisan dalam Al-Quran. Sedangkan kita hanya berdalih dalam bahasa penyerapan, itu pun penterjemahan zaman dulu itu mengatakan bahwa Lydekker itu menyerap dari Al-Quran bahasa Arab yang mempermudahkan orang untuk menyebut nama Tuhan itu. Nah, sekarang jujur lebih baik kan motor kan gitu. Ya, di era keterbukaan ini coba kita melihat kedalamannya, kita bisa bandingkan dengan beberapa negara lain yang tidak mengakui tentang kata Allah itu sebagai Tuhannya. Yang tadi saya kasih contoh, hanya orang Indonesia yang masih bersikuku keras kepala untuk menggunakan kata Allah. Jadi saya melihatnya dari secara psikologi bahwa memang ini kata Allah itu menjadi salah satu hal yang berdaulat, yang mau tidak mau harus dia pakai, karena memang secara liturgis itu dipakai, Pak Ustadz, sehingga sulit untuk merubah. Kalau dia merubah itu akan merubah segala tata cara, tata ibadah liturgis dari lagu-lagunya, itu akan kayak gimana ya, sangat tidak nyaman kayak gitu. Akhirnya dia tetap mempertahankan hal tersebut. Tapi sebetulnya kalau kita bisa mengadaptasi, mau bergeser demi hari, itu lebih baik gitu loh, untuk memberikan satu penalaran terhadap Tuhan yang kita sembah sesuai dengan kitab, dengan tulisan, sesuai dengan teks aslinya. Itu yang sebetulnya betul gitu loh. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang ditulis dalam kitab suci. Ada Aramaik, ada Hebrew, ada Yunani. Itu yang sebetulnya kita bisa mengklaim nama Tuhan itu. Sedangkan kata Allah harus kita hormati, menjunjung tinggi orang-orang Islam yang memang sedunia yang mengakui. Itu hal yang sangat tidak bisa secara official ya. Itu secara global, satu dunia itu mengakui nama Tuhan Allah. Islam itu dengan komitmen konsisten, dan itu tidak boleh diganggu gugat oleh orang Kristen. Dan ini hanya terjadi di Indonesia dan Malaysia. Maka saya pikir Bang, suara saya kok mantul gitu kalau saya ngomong di tempat Anda. Pakai handset mungkin Anda itu mantul-mantul suaranya jadinya. Oh iya, pakai headset. Ya, ini mungkin ya tidak mudah ya Pak Ustadz ya untuk menghilangkan kata Allah ini ya, dan orang Indonesia ya. Kalau orang luar itu pasti tidak menggunakan itu secara sah, itu ya tidak mungkin ya. Udah. Hanya Indonesia. Bang Perangko. Makanya Bang Perangko, izin nih biar kita narasinya tidak terlalu panjang, biar interaktif. Nih Rati ini naik, dia mau ngomong apa? Coba silakan. Oh iya. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka dulu. Udah kan? Ya, udah. Jadi saya melihat temanya Oten. Oten itu orang Kristen Bang ya? Otennya. Ya, Oten orang Kristen. Oten bingung dengan Bible. Ya betul Bang. Jadi gini Bang ya. Jadi sebenarnya sebelum ke situ kita ini Bang umat
Nasrani sama umat Islam ini bang, saya rasa sampai kiamat pun nggak ada nemunya. Maksudnya nggak bahwa umat Islam ini sampai kiamat pun nggak bakal bisa pahami tentang Kristen. Karena apa? Memang rumit juga bang. Kalau saya pribadi juga rumit bang. Apalagi Islam. Saya sendiri Kristen merasa rumit, tapi tetap saya yakin. Apalagi Islam sampai kiamat pun nggak bakal bisa memahami ini. Tapi begini bang, kebingungan orang Oten ini bang ada emang betul, saya akui benar bingung bang. Satu diantaranya bang masalah Tritunggal itu bang, masalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu memang kebanyakan orang Nasrani itu memang disitulah letak kebingungannya bang, karena seringkali sulit dinalar sepenuhnya oleh akal manusia bang, gitu bang. Baru realitas hidupnya. Jadi perbedaan pengajaran di dalam Kristen itu bang, beragamnya aliran gereja dan interpretasi ayat Alkitab terkadang membuat jemaat bingung membedakan ajaran yang tepat gitu bang. Legalitas gitu bang. Jadi memang betul bang, tema abang ini memang saya akui memang membuat umat Kristen itu bingung. Tapi di dalam kebingungannya itu tetap diimanin bahwa Allah itu satu, yaitu Yesus itu Tuhan, seperti itu. Sedangkan orang Kristen bang, orang Kristen sendiri memang bingung, apalagi orang umat Muslim, umat Islam. Saya tekankan ini bang. Iya. Orang Kristen sendiri bingung, apalagi Islam katanya. Iya. Ben jujur. Ya emang jujur bang, sampai kiamat pun bang, ini saya tekankan sama abang ini. Sampai kiamat pun umat Islam itu tidak akan pernah bisa memahami tentang Kristen. Sampai kiamat nih, saya jamin. Saya 100% saya berkata ini. Nggak bisa paham tentang Kristen. Saya pribadi aja rumit, apalagi umat Islam. Gitu loh. Saya akui. Iya. Lalu kenapa diimani rumit kayak gitu? Kan saya bilang tadi bang. Gak bisa dijelaskan itu. Kan saya bilang, walaupun rumit bang tentang Tritunggal ini bang, tapi sebagai orang Kristen, sebagai saya dari nenek moyang saya Kristen, itu budaya saya, istilahnya kepercayaan nenek moyang saya, kepercayaan bapak saya, ya harus saya teruskan gitu loh bang. Nggak mungkin saya mengkhianati kayak Judas Iskariot begitu bang. Kayak si Nora apa itu, Nora Aritorang itu mengkhianati agamanya, sedangkan agamanya dikhianati, apalagi suaminya, kan begitu bang. Contohnya itu contoh lah bang. Contoh doang. Jadi tema abang ini ada betulnya juga bang. Saya akui ada betulnya juga. Jadi dari semua itu kan memang di gereja itu bang, perbedaan pengajaran di gereja itu macam-macam bang. Seperti ada gereja, iya ada gereja Advent, ada gereja Pantekosta, Pentakosta, Katolik, Protestan. Ini ajarannya ini banyak perbedaan bang. Sebagai umat Kristen itu memang rumit, tapi karena nenek moyang dan keluarganya dari dulu udah mengimani Kristen, ya memang harus seperti itulah meluruskan imannya orang tuanya, kan gitu. Gini bang, kalau nenek moyang, apakah kita beragama harus mengikuti nenek moyang? Kita beragama itu kan mengikuti kitab sucinya, bukan mengikuti nenek moyang kita. Bukan? Ya betul. Tapi kan nenek seperti saya nih, keluarga saya dari keturunan saya kan Kristen. Nggak mungkin saya mengkhianati kekristenan keluarga saya bang. Itu aja bang. Nanti maaf ya. Satu, saya nanti dibuang sama keluarga. Kedua, memang keyakinan kami itu seperti itu. Kami percaya seperti itu. Itu tidak bisa diganggu gugat bang. Karena udah turun-temurun gitu bang. Jadi walaupun bagaimanapun cara agama-agama lain untuk menjelaskan atau menerangkan tentang kebenaran atau kesalahan, itu tidak akan berpengaruh untuk pribadi saya. Walaupun sebagaimanapun mereka mempengaruhi saya, itu tidak akan berpengaruh bang. Istilahnya, contoh itu bang. Kenapa takut dibuang keluarga bang? Anda kan lahir ke dunia ini nggak punya keluarga asal mulanya, nggak punya apa-apa. Kenapa harus takut meninggalkan semuanya? Iya, itu salah satu contoh. Maksudnya satu kan saya bilang salah satu contoh. Satu, saya takut mengkhianatin keyakinan saya dan saya tidak diakuin keluarga. Kedua, memang menurut iman saya bahwa Kristen itu benar. Menurut iman saya, jadi karena saya menurut iman saya Kristen itu benar, saya juga tidak mau mengkhianati keimanan keluarga saya, gitu bang. Jadi seperti pohon tinggi bang, sekuat sekencang apapun angin itu, kalau iman saya tidak goyah bang, tetap aja Kristen bang, gitu bang. Jadi Kristen Islam ini banyak kali kita jaraknya jauh, semakin jauh. Sekarang ini bang semakin jauh bang, semakin banyak jarak kita makin jauh. Kenapa? Yang membuat jarak Islam sama Kristen ini semakin jauh, diantaranya bang, yang paling
inti yang paling pokok itu adalah tentang kelahiran Yesus dan penyaliban Yesus. Itulah membuat kita bermusuhan. Maaf kata bermusuhan, tidak bersependapat. Itulah. Contoh Bang ya. Jadi contohnya kelahiran Yesus, ya, kelahiran Yesus. Kan umat Islam ini tidak mengatakan Tuhan tidak diperanakan dan beranak, gitu kan? Nah, sementara umat Kristen, ya, sementara umat Kristen meyakini Tuhan itu lahir. Nah, itu loh. Saya turun dulu Pak Ustaz. Saya Masalah penyalipan. Masalah penyalipan. Baik. Penyalipan. nanti kasih Pak Ustaz ya. Ya baik. Mau terusin? Tapi sebelum saya turun, saya lucu juga ya Bapak Rati ini. Katakan orang Kristen aja bingung dengan Tuhannya, apalagi orang Islam ya. Jadi saya jadi ketawa. Itu nyata Bang, kita nggak usah bohong Bang. Kita nggak usah bohong. Kita nggak usah terlalu egois. Kita nggak usah terlalu egois mengatakan itu bunda, itu gini, nggak bingung. Memang Tritunggal itu Bang sebagai, makanya agama itu Bang ada kategorinya Bang. Agama itu ada kategorinya. Kategori pertama itu Bang keterbatasan logika Bang, keterbatasan logika. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa dipahami manusia yang masuk logika. Ada hal-hal yang tidak dipahami manusia di luar logika yang hanya Allah memahami dan melakukannya bisa. Nah, itulah dalam agama itu ada kategorinya. Keterbatasan logika. Kedua, agama itu mencakup apa? Dimensi spiritual Bang. Dimensi spiritual Bang. Dimensi spiritualnya apa? Manusia menerima wahyu dari Allah. Baru Allah masalah mujizat. Itu dimensi spiritual. Di dalam kedua kategori ini Bang, terdapat apa? Sumber kedamaian. Nah, jadi Bang, jadi terjerat manusia ini, umat kita ini, umat yang berseberangan ini terjerat dengan apa? Kategori keterbatasan logika Bang. Nah, jadi keterbatasan logika. Bang Rati gimana kata Bang Prangko, apa yang dia mau tanggapi? Coba kita dengarkan juga Bang. Silakan Bang. Ya, jadi kalau misalnya Pak Rati itu menyampaikan bahwa gara-gara bapak saya, gara-gara orang Kristen, bapak mempertaruhkan kebenarannya. Misalnya bapak mau masuk satu agama, tapi masih pertaruhkan kepada ajaran leluhur, ajaran nenek moyang dan lain sebagainya, tetap mempertahankan egois. Sedangkan Bapak merasa bahwa ini adalah yang paling benar. Kenapa Bapak harus mempertahankan ajaran nenek moyang leluhur begitu misalnya begitu. Ketika Abang merasa bahwa wah ini bingung Kristenan, kenapa pakai dalil bahwa itu ajaran nenek moyang yang harus tidak saya tinggalkan gitu. Padahal Abang mati juga tidak akan membawa nenek moyang Abang yang mempertanggungjawabkan kepada diri sendiri, kepada Tuhan kayak gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya Abang mau mualaf atau mau masuk ke agama apapun yang menurut Abang itu benar, biarkan aja mengalir begitu. Jangan mengaitkan orang lain, jadikan kambing hitam kayak gitu. Karena kebenaran ya tetap kebenaran kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi Pak Rati. Saya tidak mau tetap panjang. Terima kasih Pak Ustaz. Oke. Ya, kita sambil nunggu Bang loading ya teman-teman semuanya. Ya, kita akan diskusi dulu kayak gitu. Ya, bye-bye Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam Pak. Waalaikumsalam. Semoga Anda mendapat hidayah Bang Prangko ya. Thank you. Jadi gitu aja Bang. Jadi masalah kita Bang, masalah umat Kristen sama umat Islam ini Bang, nggak ada ketemunya Bang. Pembahasan itu nggak ada ketemunya Bang. Sampai kiamat Ya memang. Ya? Karena memang berbeda gitu. Iya, saya bilang Bang, dalam kelahiran Yesus saja disitulah kita berdebat, disitulah kita pro kontra. Di dalam penyalipan juga kita pro kontra. Kenapa saya bilang? Di dalam penyalipan umat Muslim, umat Islam mengatakan yang disalib itu bukan Nabi Isa, itu digantikan sama yang lain. Nabi Isa terangkat ke surga. Sementara umat Kristen meyakini itu Nabi Isa. Nah, itu yang masalah penyalipan, masalah kelahiran. Umat Islam mengatakan Tuhan tidak diperanakan dan tidak beranak. Nah, ternyata umat Kristen meyakini Tuhan itu dilahirkan oleh Maria. Dari dua ini Bang, dua masalah ini Bang.
kita ini nggak bakal ada ketemunya bang. Sampai kiamat pun, sampai kita ketemu di akhirat nanti bang, nggak bakal ketemu bang. Percaya nggak sama saya, ucapan saya? Apalagi seperti Kristen, Tritunggal inilah masalah Tritunggal inilah yang membuat Bapak tadi salah. Bapak itu nggak dengar penjelasan saya. Saya bilang memang kalau dilihat dari Tritunggal ini memang rumit, bukan bingung, rumit untuk makanya. Tapi walaupun dalam kerumitan ini tetap meyakini kenapa saya merasa memang benar tulisan, tapi rumit untuk diterima akal sehat, terima logika. Maka saya bilang agama itu mencakup apa? Keterbatasan logika. Nah, ada hal-hal yang Kalau Kristen kan gini, tokoh utamanya itu adalah Yesus. Apakah pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Kan gitu. Kalau itu bang, kalau saya jujur aja, kalau masalah Tritunggal, Tuhan Yesus itu nggak pernah mengajarkan Tritunggal bang. Lalu kenapa Anda berpaham seperti itu? Nah, itulah dia, karena dia sendiri itu Tritunggal. Jadi nggak mungkin dirinya sendiri dia mengatakan aku Tritunggal, enggak bang. Aduh, kalau Yesusnya tidak tidak mengajarkan sesuatu seperti itu kepada Anda, ngapain kamu ikuti? Kan katanya Kristen mengikut Yesus gitu. Ternyata Yesus itu tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tapi Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Lalu kenapa Anda berpaham Tritunggal? Ya itu dia bang, gini bang. Jadi Kristen itu kan sebenarnya pengertian Kristen itu bang, ini maaf ya saya jelaskan. Kristen itu kan Christian, ya kan? Jadi pengikut Kristus. Jadi adanya Kristen itu bang setelah Yesus itu meninggal, makanya ada agama Kristen. Udah. Nah itu bang. Udah gini bang Rati, terima kasih ya atas diskusinya. Sekarang giliran saya masalahnya di sini bang Loding. Saya kan waktu tengah, kan antum waktu timur ya. Saya izin turun dulu ya. Iya. Makasih bang. Kayak saya Bang Rati salat dulu. Assalamualaikum bang Loding. Ustaz, makasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang Loding. Tadi Bang Rati punya narasi, saya sempat dengar, saya sepakat. Itu berarti Bang Rati sudah mulai jujur. Karena semalam itu Bang, saya sempat tengok Abang dengan anak Batak. Kan? Statement Abang kepada anak Batak itu sudah pas. Kalau dia bernarasi seperti itu, suruh dia masuk Islam saja Bang. Iya bang, saya semalam itu tidak bahwa penyaliban itu datang dari iblis kan, makanya Abang membantah. Nah orang-orang begitu tidak bisa bang. Seharusnya Abang harus kasih tegas, kalau tidak dia penyesatan. Maka betul Abang bilang, kalau kamu menjadi apologet dan kamu bawa nama Kristen, minimal jangan, karena penyesatan itu bang. Serius. Ya saya coba seperti itu, saya bilang sama dia kok. Saya bilang sama dia, kamu mending jangan apologet. Itu yang saya salut sama Abang bang. Makanya tadi saya sudah marah, tapi ketika melihat Abang, ternyata Abang ini orangnya itu kalau kita dekati dari hati ke hati sangat luar biasa. Gitu bang. Abang juga begitu, saya salut sama Abang. Saya salut. Karena Abang menegakkan yang betul begitu bang. Iya Pak, seperti tema abang ini. Tapi kenapa banyak pengikutnya bang ya? Yang itu yang saya heran bang. Ya. Penyesatan itu loh. Kenapa banyak pengikutnya padahal itu penyesatan loh. Kenapa ya bang ya? Jadi masalah pengikut itu saya rasa seperti Edi sama siapa tuh, sama si anak Batak itu ya mungkin ya gimana bang ya, fans gitu lah bang, fans gitu, bahasa ininya fans. Iya betul. Sebenarnya kebenaran yang diajarkan dia itu, kalau saya lihat semalam debat sama saya itu salah total gitu. Makanya saya bilang sama dia, makanya saya bilang sama dia, kamu nggak Kristen, saya bilang. Kamu jangan jadi apologet. Kenapa saya bilang? Kamu mengajarkan kekeliruan untuk umat Kristen, saya bilang. Nah, saya bilang sama dia, kamu bilang sama Edis, dia ngaku, Edis juga bilang itu rencana iblis, kata dia. Oh, berarti kalian sama, saya bilang. Nah, saya bilang ini bang, sekuat apa sih iblis menyalibkan Tuhan, saya bilang. Nah itu bang, itu. Mana mungkin iblis bisa menyalibkan Tuhan, saya bilang. Mana mungkin Tuhan, serahkan iblis itu ciptaan Tuhan, saya bilang. Nggak mungkin, sekuat apa sih iblis? Sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan, saya bilang. Karena itu rencana Allah, kehendak Allah, makanya Yesus tidak melawan, karena itu menjadi suatu penggenapan bagi kepercayaan umat Kristen, bukan rencana iblis. Yang saya tahu, yang saya pelajari, itu rencana Allah memakai tangan iblis. Kenapa? Jadi begini bang, jadi Allah ini menjebak iblis ini bang, dikirain iblis ini dengan menyalibkan Tuhan Yesus itu, dia merasa menang. Ternyata apa? Padahal Allah membangkitkan kan? Allah membangkitkan
Iya. Ternyata Allah mencegah iblis itu, Bang. Semakin larut ke dalam dosa gitu loh. Jadi saya sama anak bata itu memang terus terang aja saya pikir ilmu dia itu masih kurang perlu belajar. Abang Rati ini saya ingat dulu saya seperti Pak Bom. Saya sama Pak Bom kalau diskusi itu keras sekali. Ternyata begitu saya lihat dia mulai menegakkan waktu itu dia sama Edis kan. Sekarang banyak minta Bang Loding diskusi sama Edis, diskusi sama anak Batak. Saya bilang mau diskusi apa? Edis mengatakan Tritunggal buang ke tong sampah, kan? Edis katakan penyaliban datang dari iblis. Nah, Edis mengatakan bahwa di dalam Kristen boleh poligami. Ini narasi-narasi Islam yang dipakai Edis kan? Itu untuk menyerang Kristen. Itu menyesatkan kan? Kalau menurut Kristen itu menyesatkan. Terus saya mau diskusi apa sama dia? Bayangkan coba contoh ini Pak Celsius. Nah, Pak Celsius, apakah Pak Celsius juga sepakat bahwa penyaliban itu datang dari karya Bapak apa karya iblis Pak Celsius? Biar kita tukar pendapat di sini. Jangan dulu kita berdebat yang kita tukar pendapat di sini Pak Celsius. Silakan. Ya, oke, Bang Loding sama Bang Rasis ya. Jadi begini, Bang Loding sama Bang Rasis. Penyaliban itu adalah rencana iblis untuk membinasakan Yesus. Ya kan? Itu rencana mereka itu untuk membinasakan Yesus dengan cara disalib. Karena hukum orang Yahudi pada waktu itu, hukuman mati untuk orang jahat lah ya, itu memang harus disalib. Rencana iblis dia bilang, sabar dulu. Pendek dulu. Pendek tapi masuk semua itu bagus daripada panjang masuk setengah. Singkat aja. Dengar dulu. Kalau saja pada waktu itu hukuman mati bagi orang Yahudi ya toh, itu adalah ditembak, itu pasti ditembak. Atau dirajam, pasti dirajam. Tetapi karena hukuman mati, pertanyaannya ini penyaliban ini itu karya Bapak atau karya iblis itu dulu. Penyaliban itu kan untuk membinasakan Yesus kata. Bang, Ya Bang, pertanyaannya jangan kemana-mana Bang. Jangan kemana-mana Bang Rasis, menurut Anda penyaliban itu untuk apa? Bukan membinasakan untuk Yesus itu siapa bagaimana? Penyaliban karya Itu siapa? karya siapa Bang? Iblis apa Allah? Iya itu yang ditanya. Saya kan sudah bilang tadi toh, membinasakan Yesus itu adalah rencana iblis. Oh berarti iblis dia Pak, dia iblis. Nah, iya. Silakan perhatikan. Jadi rencana iblis lah yang membuat Kalian malu-maluin umat Kristen aja. membinasakan Malu-maluin dia. Kristen aja kalian. Silakan. Untuk membinasakan Yesus itu Sekuat apa iblis memang menyalibkan Tuhan? rencana Sekuat apa iblis? Saya tanya sama kamu, sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan? Sekuat apa dia? Lah itu buktinya dia bisa nangkap Yesus itu. Dia itu ciptaan, dia itu ciptaan Tuhan. Lah buktinya dia disalib. Nah, itu rencana Allah, makanya Yesus tidak melawan, menggenapi. Berarti Allah bekerja sama dengan iblis. Bukan bekerja sama memakai tangan iblis menjebak iblis. Menjebak iblis Memang rasis. Gini loh. Kalau Anda bingung dengan kalau kamu sama, berarti kamu sama kayak Edis, kamu penyesat kamu itu. Dengar dulu. Kalau Anda bingung dengan Alkitab, saya sarankan Anda keluar dari Kristen. Kamu yang menyesatkan sama kayak Edis mengatakan rencana Kalau iblis. Anda bingung, dengar dulu. Dari tadi saya mendengar iblis statement Anda bahwa Anda bingung. Kamu cari di Alkitab. Coba cari di Alkitab. Rencana Allah apa rencana iblis? Rasis. Coba kamu tanya di Alkitab. Rencana Allah apa rencana iblis? Saya mau tanya, kalau apa yang Anda bingung dalam belajar Alkitab? apa? Kitab apa kamu pelajarin? Apa yang kamu bingung dalam Alkitab? Apa? Ini Alkitab ya? Ini Alkitab. Saya bukan tanya itu. Coba cari. Itu rencana yang Allah kamu apa bingung? rencana iblis? Rencana Allah. Kamu bertele-tele lawan nih. Kamu itu menjawab bertele-tele. Rencana Allah apa? Coba cari di Alkitab. Rencana apa? Saya sudah bilang. Oke, saya bantu cari. Kamu diam. Kamu cari juga. Kamu cari juga. Saya cari juga. Iya, begini kan bagus. Oke, sambil cari kita sambil dulu Pak Pendeta 3 in 1. Selamat bergabung Pak Pendeta. Mohon maaf ya. Pak Rasis tahu nggak rencana iblis itu Iya, menangkap
Yesus tahu apa enggak? Sabar, Rasis. apa? Sabar, saya lagi nyari. Udah, sabar, saya nyari. Yang mana iblis silakan, biar membisiki Bang Rati Yudas nyari. Iskariot kan toh? Bang Untuk Seles. apa? Ya Bang Untuk apa Seles, dia Bang Seles, dibisiki? biar dulu Bang Rati nyari. Bang Seles, biar dulu Bang Rati. Saya sama pendeta dulu. Ini seorang pendeta. Pak Pendeta, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jadi Pak Pendeta, ini permasalahan ini. Selamat siang. Ini penyaliban ini datang dari siapa? Bang Loding, ini maaf, saya dapat nih Bang. Iya, Nih. iya. Ini saya Mr. Loding, kasih Pak Pendeta, saya bacakan Pak Pendeta ya. Ya, Pak Pendeta hebat. Kasih saya kesempatan nanti. Dengarin Bang, Mr. saya Loding. bacakan. Saya Dalam Bang teologi Rati. Kristen, Bang Iya, Bang. siap. Kasih Barati Bang. dulu. Kasih Barati Diam dulu, dulu. Bang. Ya. Kasih Barati dulu. Dalam teologi Kristen, penyaliban Yesus Kristus bukanlah sebuah kecelakaan melainkan bagian inti dari rencana kekal Allah. Nih, rencana kekal Allah. Nih, Mantap sekali. rencana kekal Allah. Nih, penyaliban. Itu rencana kekal Allah. Coba kita dengar tanggapan pendeta dulu Bang Rati. Silakan pendeta. Kalau pendeta ini penyaliban rencana siapa pendeta? Rencana Bapak apa rencana iblis? Silakan Pak Pendeta. Oke. Waktu dan tempat. Oke, tolong jangan dibenturin ya, gantian ngomongnya biar terarah. Iya Siap. gantian. Saya yang menengah gantian. Siap. Oke. Pak Rasiti ini saya mau tanya, apakah plan dengan desain itu sama Pak Rati? Pak Rasiti? Plan dengan desain apakah sama? Coba suara yang kencang, kurang dengar. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, you tadi sudah baca ada rencana besar Allah menyelamatkan manusia, itu namanya plan. Ya, Rencana besar Allah. planning, ya. Yes. Itu rencana besar Allah bahwa dia akan menyelamatkan manusia. Nah, cara Ya. menyelamatkan manusia itu, maka Allah punya desain. Desain itu diserahkanlah itu. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa ketika Yesus disalib makanya dia tidak melawan. Tega-teganya Bapak itu menyerahkan anaknya disalib. Itu kan sesuai perjanjian Allah menyelamatkan. Tidak bisa begitu. Karena begini Bang, ini ada tertulis Pak Pendeta, dengerin. Diam dulu Pak Pendeta. Bukti penyaliban adalah rencana Allah. Udah dengerin Pak Pendeta. Satu, sudah dinubuatkan. Nah, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, para nabi di perjanjian lama Iya, seperti itu Yesaya dan planning. Daud. Dengerin dulu Bang. Itu Dengerin dulu planning. Pak Pendeta. Bukan Ini desain sudah itu. dinubuatkan satu. Dengar Pak Pendeta. Kesadaran Yesus. Kedua, ketiga, kedaulatan Allah. Khotbah Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 Bang. Pak Pendeta. Jadi ini rencana-rencana Allah Bang. Sudah dibuatkan. Sudah ya. Kesadaran Yesus, kedaulatan Allah. Kita ada bukti Bang. Kita bukan Sudah ya. ngomong doang nih. Nih, jangan dibenturin. Jadi gini, kalau Bapak ini Rasiti yang belum bisa membedakan antara planning dan desain, tolong diam dulu saya jelasin. Jadi plan itu rencana besar Allah untuk menyelamatkan manusia. Sementara desain ibarat begini. Bapak punya duit, ya, duit mau bangun rumah besar, ya, Bapak punya rencana pingin punya rumah besar 2 lantai gitulah ya. Lalu materialnya dari marmer dan sebagainya. Tidak mungkin Bapak yang mau kerja sendiri itu berarti Bapak serahkan kepada konsultan, didesainlah itu seperti apa nantinya, mau 5 kamar atau tidak. Sama dengan rencana Allah itu, didesainlah itu penyelamatan itu seperti apa. Makanya yang dirasukin iblis itu sehingga menjual Tuhan Yesus. Nah, saya setuju dengan Nedi sebab penyaliban itu desain daripada iblis. Masa Bapak rencana model Jadi, menyalibkan anaknya? Pak Pendeta Begitu loh, Pak. Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. Tega-teganya Bapak itu, tega-teganya Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. Enggak, saya tanya, Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. Coba jawab. Sudah. Ya, saya Lanjut, jawab. Mr. Ya. Loding. Ini Pak ada Pendeta, ayatnya. saya mau Pak Pendeta menjawab. Ini rencana iblis, Pak Pendeta. Saya tanya. Ayo jawab, ayo. Rencana iblis apa Allah? Ayo singkat. Tadi saya sudah jelas. Saya sudah jelasin tadi bahwa plan itu rencana besar Allah apa Tuhan. iblis? Singkat. Dengar, rencana Allah apa iblis? Pilih antara dua.
Rancangan iblis, bukan rencana. Bapak berhenti jadi pendeta, berhenti sekarang juga berhenti. Kamu pendeta palsu. Penyaliban Yesus itu adalah rancangan iblis. Makanya kamu tuh sembarangan jadi pendeta, kamu tuh palsu kamu. Paham kamu? Penyaliban Yesus. Rasis, saya boleh ngomong. Itu rancangan iblis. Ini buktinya. Gak usah banyak bacot nih buktinya nih. Nih buktinya nih. Ya, rasis. Udah. Anda buka di Yohanes 13. Rasis, Anda buka. Dengerin. Tujuan Dengar dulu rasis, kamu kayak orang mabuk gitu loh. Tujuan utama rencana Allah, penebusan dosa, keadilan dan kasih. Itulah rencana tujuan dia. Itu rencana. Kau tidak bisa bedakan antara rencana dengan Rencana rancangan. Allah itu, tujuan rencana Allah itu. Udah, Pak Pendeta, kamu berhenti dari pendeta aja. Ya, tujuan rencana Jangan mulai Allah. pendeta. Tujuan rencana Allah itu menyelamatkan manusia. Rancangan Berarti Tuhan kamu selama ini diserahkan berarti kamu selama ini khotbah di gereja. Anda. Khotbah di gereja keliru kamu. Jadi yang salib Sesatkan kamu berarti. Penyaliban itu rancangan iblis. Iya, memang kamu nggak pantas jadi pendeta kamu. Kamu berarti di gereja. Penyaliban itu Kamu di gereja iblis. Masa mengajarkan Bapak kesesatan kamu di gereja. dirancangkan Kamu di gereja mengajarkan kesesatan. Udah, saya klaim kamu mengajarkan kesesatan. Berhenti kamu jadi pendeta. Saya masalah hidup saya emosi kenapa? Penyaliban itu Penyesatan. Ini penyesatan. rancangan iblis. Penyesatan ini. Udah. Ya, kau yang sesat. Ini Mana ada bapak menyalibkan anaknya? Ini buktinya nih. Ini buktinya. Baca. Ini buktinya nih. Itu rencana, bukan rancangan. Penyaliban Nggak bisa, rencana, nggak dengerin. bisa kau bedakan. Penyaliban Nggak bisa rencana kau dan bedakan kehendak antara Allah. rencana dan Kehendak Allah, paham dengerin. Rencana dan kehendak Allah, penyaliban itu paham. Bedakan rencana dan rancangan. Kamu, Kau tidak bisa bedakan kamu seorang pendeta, kamu mengajarkan di sekolah minggu, kamu menyesatkan umat kamu tuh. Ya, silakan tidak usah dengar Pak Pendeta, saya. lebih baik Pak Pendeta turun aja. Ini orang gila ini Pak Pendeta, orang gila ini. Saya klaim kamu Jangan ini lawan orang jadi gila. pendeta. Ngapain Jangan dengar lawan saya? orang gila Pak Pendeta. Kamu. Jangan. Tidak. Ini, Ada baca nih. bapak Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Ini bisa baca nggak? Bisa baca nggak nih? Bisa baca nggak ini? Tidak Bisa pernah baca ada nggak? bapak merancangkan rancangan kecelakaan kepada anaknya, kecuali Ini bisa. iblis. Kamu jangan congor doang, jangan congor. Buktikan ini bukti. Congor doang nggak perlu. Bukti itu adalah rencana, bukan rancangan. Tolong. Itu congor kamu. Ini baca, ini bukti. Buktinya. Udah. Apa di situ? Udah saya baca tadi apa di situ. Udah saya baca apa di situ. Iya, itu kan rencana, bukan rancangan, tolol. Wih, kamu itu pendeta tapi nggak ngerti masalah penyaliban. Bagaimana kamu jadi pendeta? Kamu main suap jadi pendeta kamu. Penyaliban itu rancangan iblis, bukan rencana Allah, tolol. Allah kepalamu peyang rencana iblis. Kamu maka rencana kamu. Saya tidak mengatakan rencana iblis, Saya nggak ngerti kamu. rancangan. Saya nggak ngerti kamu. Pendeta kepalamu rencana iblis. Kepalamu itu rencana iblis. Matamu. Bodot lo, bodot. Kamu tuh pendeta kena suap kamu tuh. Nyuap orang kamu jadi pendeta kamu. Bodot lo, bodot. Bodot. Kamu tolol kamu. So jadi pendeta tolol kamu. Taunya minta perpuluhan kamu. Ada bapak di surga, mana bapak di surga? Udah banyak perpuluhanmu. Kamu tuh menyesatkan kamu tuh. Masa rencana iblis penyaliban goblok kamu tuh. Bego kamu tuh. Bisa-bisanya bapak di surga menyalip anaknya kalau tidak tolol. Sekuat apa iblis menyalip Tuhan? Sekuat apa dia? Bego, itu ciptaan dia tahu. Tapi faktanya disalib itu. Iblis sama kayak kau ciptaan Allah. Sekuat apa kau menyalip Tuhan? Iya, kau iblis menyalibkan Yesus. Kau itu sama dengan iblis. Sekuat apa kau menyalipkan Tuhan? Iblis itu ciptaan Tuhan. yang punya rencana. Karena ini rencana Allah, makanya untuk digenapin, makanya Yesus disalib. Makanya Yesus Tidak ada disalib. rencana Allah untuk menyalibkan anaknya. Tidak ada rencana Allah Udah kau, untuk udah tinggal anaknya. aja. Kau, saya klaim hari ini kau berhenti jadi pendeta. Kasihan umatmu, kasihan negeri aja itu kuajarnya nggak benar. Siapa lu? Siapa lu? Bingung jadi pendeta kamu gini goblok setengah mati pendeta. Tai kau pendeta. Tenaga Buat orang emosi
emosi aja. Saya kira kamu pinter, katanya bego kamu. Hah? Buat orang Mana emosi ada bapak aja. di surga menyalibkan anaknya, botol. Ini ada buktinya, woi pendeta abal-abal. Ini ada buktinya, pendeta abal-abal nih. Jangan iblis, botol. Kamu pendeta abal-abal, palsu kamu. Ini buktinya, kamu congorang doang. Ini buktinya nih. Kau tidak bisa bedakan rencana dengan rancangan, tolol. Alah, kamu bertele-tele ngomong, kamu kayak botakmu itu bertele-tele, botak, pendeta botak. Gampang itu. Gampang sekali antara rancangan dengan rencana. Emosi saya. Ada pendeta abal-abal. Sejak kapan ada rencana Allah untuk membunuh anaknya, botol? Kepala kau itu anakmu lah dibunuh, setan. Kamu jadi pendeta tapi goblok setengah mati kamu. Kamu suap ya, jadi pendeta kamu nyuap kamu. Pak, jadikan dia ini mualaf ini dia. Rukia dia ini Masa sekarang ini. seorang pendeta mengatakan itu rencana iblis. Sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan? Iblis itu ciptaan Tuhan, goblok. Ajaran macam mana itu menyerahkan anaknya untuk disalib? Ya, sekuat apa? Sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan? Sama lah kau, apa bedanya kau dengan Suma? Bego, Sama. udah kau berhenti jadi pendeta kau, goblok, berhenti kau. Kepalamu aja botak tapi nggak ada otaknya kau. Kau botak, kau tuh botak nafsu, bukan botak pinter tau. Kalau ngeliat selangkangan kau ngaceng kau, udah. Dari kapan ada kau botol? Alah, botak kau tuh botak nafsu, saya tahu wajah kau aja wajah nafsu, lihat tuh wajah nafsu tuh, lihat tuh mukanya. Coba anakmu itu ya. Kamu menyesatkan, pendeta botak. Kamu tuh menyesatkan umat Kristen kamu. Punya rencana mau membunuh anakmu. Sini anakmu ku tak bunuh. Alah, botak kau tuh. Kau pakai kacamata kau tuh. You serahkan anakmu lah tak bunuh. Kau tuh kacamata kau tuh minus sekali tuh kacamata kau tuh. Harga 25.000 tuh kacamata kau tuh. Udah. Anakmu itu tak bunuh. Kamu pendeta, kamu bilang penyaliban rencana iblis. Goblok kamu. Serahkan anakmu itu tak bunuh. Bego kamu itu. Ini botak, ini botak ini. Ini buktinya, kamu ada bukti nggak? Congoranmu aja nggak ada, Itu botakmu aja nggak. rencana botol. Itu rencana, bukan Ini rancangan, tertulis, botol. botak ini, botak ini tertulis. Nah, bukti penyaliban rencana Allah sudah dibuatkan. Kesadaran Yesus, kedaulatan Allah. Kurang apa lagi buktinya, botak? Nih. Tega-teganya kau bunuh anakmu, Bapak. Tega-teganya itu rencana Allah, goblok. Sekuat apa iblis kan Allah sama membunuh ciptaan Allah. anaknya. Udah. Kau kan iblis. Kalian itu ciptaan Allah. Udah. Allah membunuh. Kau berhenti aja pendeta kau sesatkan umatmu di gereja kau. Kau tuh botak, kau aja yang botak, otak kau nggak ada. Malu Ini kau kan? botak, ini terisi Malu kau kan? Itu botak nafsu kau tuh. Kalau lihat selangkangan pasti botak kau tuh ngaceng itu. Ini botak ini terisi daripada lo Botak botol. kau berisi kau. Goblok, kau aja nggak. Ini kau nggak tahu berisi nafsu ya. Kau dikasih ke selangkangan kau, bukan ke gereja kau. Nih, kau mau ke gereja nih ya. Kau mau ke gereja nih. Ada selangkangan ngangkang. Nggak jadi kau gereja goblok. Mana boleh, mana bisa ada bapak menyerahkan anaknya. Ada nih selangkangan nih. Kau mau ke gereja nih, kau gereja nih. Tapi ada cewek ngangkang. Kau pasti nggak jadi gereja. Pura-pura sakit kau, goblok. Betul. Dari kepalamu aja ketahuan kau pendeta abal-abal. Cemana kau? Jadi clear ya, clear ya Mr. Loading. Tak jawab dulu. Ya clear, ya. Bedakan. Ya sabar Abal-abal clear. sabar izin sedikit. Ya izin sedikit Bedakan. Pak Rati. Bang Rati sama Pak Pendeta, iya sabar izin. Begini Pak Pendeta ya, saya pribadi juga sebenarnya saya ini kalau mau jujur saya juga cinta Yesus. Kami orang Islam itu percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel, itu keimanan kami. Nah, Bang Rati juga dia di sini berusaha untuk membela Yesus. Karena baru Pak Pendeta juga sama-sama berusaha untuk membela Yesus begitu. Cuma kalau mengatakan bahwa dengar. Kalau mengatakan bahwa penyaliban itu datang daripada si iblis, berarti Bapak membiarkan anaknya dibunuh iblis atau bagaimana Bang Rati? Ini pemahaman saya sebagai Islam. Buka mute. Buka mute. Harusnya pertanyaan itu ke saya. Saya jawab. Emang ini iblis ya? Lihat kepalanya, kepala iblis ini. Nih, kepala botak, ini kepala nafsu.
Ya, sabar Bang Rati. Begini Bang Rati, kita ini kan dia seorang pendeta. Walaupun coba kita saya sama Itu Bang Rati dengan dia. Bang Loding, itu pendeta Ya, disuap jadi pendeta itu nggak ada otak itu, nggak ada otak itu, bukan pendeta itu. Kalau pendeta, Bang Loding, kalau pendeta pasti mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Allah, tapi dia pendetanya abal-abal, makanya rencana iblis. Oh iya, betul. Iya, kan Coba dia kita abal-abal dengar sama tanggapan kayak Edis, pendeta dulu. sama kayak Edis, Oke Bang abal-abal. Rati. Begini Bang Rati, coba kita dengar. Iya, sabar. Iya, sabar itu pendeta. Jadi Sabar. ini Rati. Sabar, oke. Silakan Bang Rati, kita dengar Pak Pendeta dulu Bang Rati ya. Izin ya. Saya sangat menghargai Anda. Kita dengar Pak Pendeta dulu. Silakan Pak Pendeta. Sama. Bagaimana bisa Pak Pendeta mengatakan itu adalah rancangan iblis? Silakan Pak Pendeta, silakan. Ya gini. Dengar Bang Rati, nanti Bang Rati bantah ya. Karena saya catat loh. Setiap narasi dari kalian saya catat. Jalan, Silakan. Loding. Aduh, aku mau ngomong sudah. Oke, siap. Aduh. Jadi pertama, si Rati yang botol ini tidak paham antara rencana dengan rancangan. Rencana itu adalah blueprint. Ya, Dia kepalamu nafsu gua. Gua ketawa. Kepalamu nafsu gua ngaceng gua. Ya, Dibuka ditertibkan itu mute-nya Mr. Bang Rati. Loding. Ya, silakan Pak. Saya Pendeta. dulu. Iya, Di silakan. mute dulu ini manusia Ya Bang Rati, manusia Bang Rati mute dulu ya. Kita dengar Pak Pendeta dulu Bang Rati. Oke, silakan Pak Pendeta, silakan. Jadi plan itu ya cetak biru Allah menyelamatkan manusia. Caranya menyelamatkan itu adalah anaknya harus datang ke dalam dunia. Kalau soal disalib itu bukan rencana, tapi itu rancangan iblis. Dan tidak boleh blueprintnya Allah itu gagal. Mau itu disalib, mau itu mati dengan bagaimana, yang jelas tidak ada rencana Allah gagal. Nah, sepakat dengan Edis mengatakan bahwa di balik penyaliban itu ada rancangan iblis. Itu. Oh, berarti Bapak ini sepakat dengan Edis ya? Coba sabar Pak Pendeta. Ya, Kau lihat kepalamu aku ngaceng. Ya oke, kita sambung dulu ITG. Bagaimana tanggapan ITG? Pak Pendeta diam dulu, Bang Rati diam dulu. Kita dengar ITG. ITG juga ini kawan saya. Silakan ITG. Penyaliban rencana siapa? Silakan ITG. Dalam perspektif Alkitab, kita menemukan dua kebenaran. Pertama, bahwa penyaliban itu sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan penyaliban itu dalam Kisah 4 ayat 27. Sudah ditentukan. Ya, coba bisa dibuka, bisa enggak bantu saya dibuka itu Bro Loading Kisah 4 ayat 27. Ya, silakan Bang Rati dibuka Kisah 47. Soalnya pertanyaannya ini simpel. Iya, begini. Apa akan temukan jawabannya. Iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Pertanyaan itu kan penyaliban ini rencana Bapa apa rencana Allah? Rencana iblis, begitu rancangan iblis begitu. Silakan. Iya, makanya kita lihat Alkitab ini, kita akan temukan jawabannya gitu. Iya, apa isinya? Iya, oke, apa isinya? Coba kita buka. Silakan. Penyaliban dalam Kisah 4 ayat 27 bahwa penyaliban itu sudah ditentukan oleh Bapa. Ya. Oke, Ingat itu tadi ya. itu Pak Pendeta. Sudah ditentukan dengan Bapa. Tapi ingat Lukas 22 ayat 22. Lukas 22 ayat 22 mengatakan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, jadi ini satu peristiwa, dua rencana. Jadi bagaimana ini? Ya, satu peristiwa. Ya, makanya dengar dulu. Pak Pendeta, sabar, kita panggil Pak Pendeta, suruh open cam dulu Pak Pendeta. Nah, merajuk Pak Pendeta sama Rati kan? Merajuk. Oh iya. Iya. Kata Bang ITG, penyaliban adalah rencana. Coba Bang ITG narasikan ulang biar Pak Pendeta dengar. Silakan saya mute. Ya, begini. Bu Rosi, selamat pagi. Mungkin ada banyak perspektif yang berbeda dengan. Iya, begini. Selamat pagi, bahwa Bang Loding. Selamat pagi semuanya. penyaliban itu sudah ditentukan. Ya, penyaliban itu sudah ditentukan. Di mana dasarnya? Kisah 4 ayat 27. Kisah 4 ayat 27.
itu sudah ditentukan, ya. Sudah ditentukan. Nah, tetapi di dalam Lukas 22 ayat 22, Alkitab mencatat tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang-orang yang mengadakan rencana penyaliban itu. Maka dalam perspektif Alkitab ada satu rencana, satu peristiwa, dua rencana. Begitu Bro Loading. Satu peristiwa penyaliban itu dua rencana. Yang pertama, rencana Bapa lewat penyaliban itu untuk menyelamatkan. Yang kedua, rencana iblis menggunakan penyaliban itu untuk menghancurkan Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa satu peristiwa dua rencana atau dua motivasi. Itu dia. Ya, kita kasih tanggapi dulu. Bagaimana Bu Rosi mau tanggapi? Bu Rosi, tolong open cam. Nanti Pak Pendeta juga kalau mau tanggapi silakan Pak Pendeta. Ya, silakan. Halo bundaku yang cantik, silakan. Iya. Iya, jadi kan jelas ya kalau di Zakaria 13 ayat 7 dikatakan apa oleh si iblis ini atau Yahweh. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, bunuhlah gembala, dan cerai-beraikanlah domba-dombanya. Jadi jelas memang yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis. Iblis, Bahkan di Ulangan 21 ya, ayat 22 dan 23, iblis itu atau Yahweh ini sudah mengutuk Yesus. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. 1500 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini, dari zaman Musa sampai zaman Yesus, Yahweh sudah mengutuk Yesus. Gak sadar kan teman-teman kalau Yahweh itu sudah mengutuk Yesus? Makanya jangan sembah Yahweh, dia itu bukan Tuhan, dia itu setan. setan. Yahweh bukan iblis. Beda. Iblis bang, positif Itu ya, ajaran karena dari dia mana? mengutuk Yesus. Bukan, Zakaria 13 bukan. ayat 7. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Makanya kalau Yahweh adalah iblis, Paulus kalau mengutip Yahweh lagi adalah di iblis, Galatia 3 ayat 13 katanya terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu perkataan Yahweh dikutip lagi oleh Paulus. Kalau Yahweh adalah iblis, mengapa di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu bukan dikatakan Yahweh tapi iblis? Iblis yang membunuh, bukan Yahweh. Lihat bang Yahweh persamaannya, nggak membunuh, iblis bukan adalah pembunuh manusia sejak semula. Nggak bisa. Dan apa? Zakaria Iya, 13 nggak ayat bisa 7 bilang, dong. hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku. Dia jelas Nggak membunuh bisa. Yesus. Yahweh bukan pembunuh. Yang namanya Yahweh Allah. membunuh itu Yahweh Allah. karakter dari iblis. Nggak bisa. Begitu Dan lain. Yahweh membunuh Teologisnya lain. Yesus lewat tangan para Kerangka orang-orang teologinya Farisi. salah. Ditertibkan dulu. Jangan. Ini rumus Kita nggak bisa tidak membahas ditawar Yahweh. loh kan, Kerangka rumusnya teologi. dari Yesus bahwa pembunuh Beda. manusia sejak semula adalah iblis. Konsep Rosei. Ini rumus yang nggak bisa dibantah, Konsep bang. berbeda, ya. Anda nggak boleh kalau Anda mengaku Jelas mengikuti berbeda. Yesus, pakai Yahweh rumus dengan- Yesus ini untuk Yahweh- menentukan apakah Yahweh Yahweh dengan iblis atau berbeda. bukan. Ya, Yahweh bukan iblis ya, itu beda. Yahweh adalah iblis, ya jelas, ya. Bukan lah. Itu nggak diragukan, Gimana bang. sih? Bahkan sejak pertemuan dia dengan Musa di Keluaran 3, ya, apalagi dia bilang aku adalah aku, dia nggak pernah. menuntut bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah orang. Iblis bukan Yahweh. Ini iblis, bang, ya. Rati Beda dong. botol itu naikkan lagi. Turunin ini perempuan ini. Mana ada Yahweh iblis? Anda sembah-sembah iblis. Ada kesalahan pengertian dari pemahaman Rosei tentang Yahweh adalah iblis, itu salah kekeliruan. Pemahaman Anda Jelas-jelas itu Yahweh dan Anda iblis warisi dari dua bapak-bapak gereja, pribadi yang dari berbeda. ahli-ahli teologi yang sudah menipu Berbeda. kita. Kita dibiarkan menyembah Ya. iblis. Bang, Yesus sendiri yang bilang Beda iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Kalau Sejak Anda pengikut kapan Yesus, disuruh harusnya menyembah Anda iblis? dengarin apa kata Yesus. Pakai rumus ini di Beda. dalam Perjanjian Lama. Kalau Anda tidak menerapkan rumus ini, Anda tidak akan mengerti bahwa Yahweh itu iblis. Gitu, Bang. Enggak pernah ada Yahweh iblis. Di mana? Di mana dasarnya Yahweh iblis di mana? Oh ya, di mana? Enggak ada. Dari buahnya lah kau akan mengerti. Matius 7 bukan- ayat 20. bukan begitu, bukan begitu, Kalau bukan mau begitu. lihat Bukan bisa apakah itu begitu Tuhan atau iblis, caranya. lihat dari perbuatannya, lihat dari Caranya nggak bisa karakternya. begitu dong. Ih, Caranya nggak bisa begitu.
Matius 7 Allah, ayat Yahweh 20, bukan dari pembunuh. buahnya lah engkau akan mengetahui. Yahweh bukan Gitu loh. pembunuh. Buahnya Yahweh apa, Bang? bukan pembunuh. Buahnya Yahweh apa? Yahweh bukan Membumbunkan 7 bangsa Beda. Kanaan. Kita harus bisa Itu bedakan. tanah orang, Bang. Bedakan Itu ya. tanah orang. Apakah Tuhan Memang mengajari berbeda kita ya. untuk On perang cam. tanah Woi, orang? pendeta botak on cam. Pendeta botak on cam. Pak Rati nggak boleh begitu narasinya. Narasinya nggak boleh Betul. begitu. On cam, Diskusi on cam. aja, santai saja. On cam. Diskusinya santai Betul. saja. Bisa nggak kau Kalau bedain berbeda antara pandangan, rencana dengan rancangan, Botol? On cam. Kenapa malu botak untuk kelihatan? Bisa Kamu nggak ini kau jadi bedain pendeta antara tapi nggak paham isi Alkitab kamu nih. Kamu berhenti. Hari ini saya klaim. Hari ini saya klaim. Berhenti kamu jadi pendeta. Jangan menyesalkan umat Kristen di gereja kamu. Ya. Ini siapa Bang Rati? Bang Rati ITG juga mengatakan tadi penyaliban itu dua. Benar juga penyaliban rencana Bapa, benar juga penyaliban rencana Yesus, apa yang rencana iblis. Jadi saya bingung. Begini. Itulah iblis banyak banget iblis. Sampai kita percaya iblis. Saya jelaskan sebentar ya. Saya jelaskan sebentar begini. Satu peristiwa yaitu yang namanya penyaliban. Di dalam satu peristiwa itu ada dua rencana. Yang pertama, rencana iblis untuk membunuh dan menghancurkan. Tetapi rencana Bapa di surga itu menggunakan salib untuk jalan keselamatan. Beda toh? Ya, memang satu peristiwa tetapi punya dua motivasi yang berbeda di dalamnya. Ya, jadi rencana Bapa itu dengan menggunakan salib untuk kemuliaan, untuk keselamatan, tetapi iblis menggunakan penyaliban itu untuk menghancurkan. Beda. Contoh seperti kisah Yusuf. Yusuf bilang begini sama saudara-saudaranya, kalian mereka-reka yang jahat kepada aku, tapi Allah mereka-reka yang baik. Itu kan jelas. Satu peristiwa memiliki dua hasil yang berbeda, dua rencana yang berbeda toh. Maka penyaliban itu satu peristiwa, dua rencana yang berbeda. Iya, Pak, rencana iblis apa rencana Allah? Coba saya tanya. Rencana iblis apa rencana Dua Allah? rencana, saya bilang Bang Rati, dua rencana. Mana ada dua rencana? Kamu juga lagi bodoh. Tetapi punya motivasi yang berbeda. Masa Tuhan sama iblis kerja sama? Iblis menggunakan penyaliban itu untuk membuat manusia binasa. Ini semakin masa dua rencana? Masa iblis sama Tuhan kerja sama? Gimana? Atau beda rencana toh? Bang Rati, lihat nggak kisah Yusuf? Udahlah, nggak usah ceramah. Yusuf bilang begini ini di bukan gereja, akhir bos. hidupnya. Ini bukan gereja, ini diskusi, bukan gereja. Bang Rati, sebentar dulu ya, begini. Begini Bang Rati. Yusuf terakhir bilang begini, dia bilang ya, dia bilang sama saudara-saudaranya, kalian mereka-reka yang jahat kepada aku, tapi Allah mereka-reka yang baik. Jadi dalam satu peristiwa memang ada dua rencana, ada dua kehendak yang berbeda. Rencana dan kehendak Bapa pasti rencana iblis sama rencana Allah. Jadi dua punya rencana. Kehendak iblis pasti mendatangkan. Kasihan dong lah bisanya direncanain dua rencana. Aduh, datangnya lebih botol lagi datang. Udah ngumpet aja lo orang bodoh ngumpet aja lah. Jadi pendeta jadi kalau bodoh nafsu kamu tuh. Memang penjelasannya turun. Memang demikian, penjelasannya memang demikian Bang Rati. Itu baru Alkitabiah. Itu namanya baru Alkitabiah. Pendeta, mana on cam. Bang Rati, penjelasan yang demikian, satu peristiwa dua rencana itu Alkitabiah karena tercatat semua di dalam Alkitab. Itu penjelasannya Alkitabiah. Gitu loh. Kalau kita hanya bilang bahwa penyaliban itu kehendak iblis, hanya kehendak iblis saja, nggak fair dong. Padahal Bang, sudah menentukannya. Bang, gantian ngomong. Dengerin. Bagian inti dari rencana kekal Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, itulah penyaliban. Udah paham? Nah, memang Saya kita kan buktinya. Kalau kamu kan rencana cobaan Bapa juga, doang. rencana iblis juga. Ada dua rencana. Bang,
Bang, baru Betapa kali ini baru kali saya dengar ada rencana, ada 2 rencana. Baru kali ini saya dengar ada 2 rencana. Baru kali ini. betapa sadisnya Tuhannya Rati. Si Bota lagi nongol. Si Bota. Sadis betul Tuhan berarti anaknya. Si Bota. Mana ada Tuhan sadis? Pendeta Bota goblok. Kecuali kalau yang percaya itu adalah si botol. Udah, rambutmu yang sampai cukur aja. Biar sekali ya. Percaya yang botol itu mengatakan bahwa Bapak itu menyelipkan anaknya. Aku lihat kamu ketawa sakit perut saya. Lihat kepalamu ingat siapa yang bawa ini. Anaknya itu adalah botol. Tuhannya Rati menyelipkan anaknya. Botolnya itu. Kamu kalau nongol, ya gitu. Ngumpet aja. Kalau kamu nongol, punya saya ini hidup. Udahlah bos. Tobat ya. Tobat. Jangan jadi orang Kristen yang menyesatkan. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang menyesatkan. Oke? Kamu bilang rencana iblis penyalipan itu. Bagaimana Siapa bisa yang rencana menyesatkan? iblis? Sekuat apa Bang, iblis menyalibkan siapa tuh? yang Dengerin. Saya gantian. Kamu tadi ngomong Siapa yang gantian. menyesatkan? Gantian ngomong. Dan tadi kamu ngomong. Sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan? Iblis itu ciptaan Tuhan. Paham kamu? Ya, saya kayak kamu lah. bertanya, Kayak kamu siapa yang pribadi. menyesatkan? Kamu dengerin. Kamu dari iblis ciptaan Tuhan. Kamu sanggup menyalibkan Tuhan. Pakai otak kamu. Pakai otak. Bang Rati, siapa yang menyesatkan? Saya tanya itu. Ya, kamu bilang rencana iblis itu menyesatkan. Saya bilang 2 rencana, 1 peristiwa. Apalagi 2 rencana. Lebih menyesatkan. Rencana Bapa sesuai dengan Kisah 4 ayat 27. Coba buka Kisah 4 ayat 27. Buka Kisah 4 ayat 27 dulu. Coba dibuka dulu. Pak Tri Inwan coba bisa buka dulu Kisah 4 ayat 27 biar didengar mereka itu. Kisah 4 ayat 27. Coba dibaca. Ya ini sedang saya buka Pak, saya baca ya. Ya, silakan biar Bang Rati paham. Ngumpet dia, Kisah ngumpet. Rati. Botol, diam dulu botol. Ngumpet kau. Malu kau, kepalamu gitu. Untuk melaksanakan segala Bang Rati kita sesuatu. dengar dulu dong dalilnya. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Kisah 48. Iya, itu dia sudah ditentukan dari semula. Jadi penyaliban yang itu Bapak termasuk rencana Bapa. Nah, rencana Bapak kan? Tetapi coba buka Lukas 22 ayat 22, Pak. Lukas 22 ayat Itu rencana 22. Bapak, apa lagi? Pak ITG, kalau rencana Bapak. eksekutornya adalah Bapak juga. Tadi barusan dibilang itu rencana Bapak. Apalagi Pak Pendeta Botak. Bagaimana? Bagaimana? Kalau Tadi itu dibaca rencana, rencana Bagaimana Pak Bapak Trinwan? apalagi? Bagaimana Pak Trinwan? kalau penyaliban itu rencana Bapak, apakah Bapak eksekutornya juga? Bukan, Bapak tidak pernah eksekutor. Makanya buka Lukas 22 ayat 22. Buka dulu Lukas 22 Oke, ayat saya baca 22. ini. Kita Lukas ketemukan 22. jawabannya. Seperti Kalau yang bukan telah Lukas- dikatakan, ada Lukas ketetapan Allah. 22 ayat 22. Lukas 22 Ya, saya ayat Kalau baca, buka Pak. Lukas 2, Bang ITG, kalau buka Lukas 22 ayat 22, berarti Yahweh itu iblis. Benar kata Bu Rose, masalahnya begitu. Lukas 22 Saya baca, ayat Pak. 22. Saya baca dulu. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan itu, si Rati. Itu yang celaka si Rati. Bapak yang menyalibkan. Nah, Kau baca ini bagus dia bagus ini. yang eksekutor bagus bukan Bapak, tapi celakalah orang-orang yang melakukan eksekutor itu. Nah, Artinya itu si begini, Rati. Si orang-orang Rati yang itu. telah melakukan penyaliban kepada Yesus itu celaka. Si Rati itu. Gitu loh, mereka tidak pernah berjasa ya, seperti siapa? Seperti orang Romawi, seperti Yudas yang menjual. Itu mereka nggak pernah berjasa, tapi celakalah mereka yang mengadakannya itu.
Ya, jadi Intinya, dua Pak, rencana, Pak, satu Pak, peristiwa, dua intinya. rencana. Pak, intinya. Bapak bukan Jadi itu mengeksekutor. rencana Allah apa rencana iblis? Pertanyaan saya singkat, Pak. Rencana Allah apa Tapi iblis? celakalah orang yang mengeksekutor itu. Begitu dia. Singkat, Pak. Rencana Allah apa iblis? Jawab, coba Yang jawab. mengeksekusi itu adalah si Rati. Botak, nongol kamu biar kedengeran. Mana lu lihat nongolin Bapak kepala? yang mengeksekutor ya. Ingat itu ya. Bukan Bapak yang mengeksekutor. Bapak pakai salib itu untuk tujuan kemuliaan, tapi iblis menggunakan salib untuk menghancurkan. Beda toh? Ngumpet kepala. Satu peristiwa punya dua motivasi yang berbeda. Bapak tetap punya rencana yang baik lewat penyaliban. Itu dia. Gak usah bertele-tele rencana Allah apa iblis, Bapak. Gak usah bertele-tele kemana-mana. Rencana Allah apa iblis, penyalipan, titik itu Sejak aja. kapan Bapak iblis itu sudah kesalahan dalam berteologi? Rencana Allah apa iblis? Saya tanya. Salah dong. Itu kan hanya tuduhan saja. Tuduhan saja itu. Rencana Allah apa iblis? Singkat aja jawabnya. Pak ITG, saya tegas Pak ITG Nah, saya bahwa bilang dua, ada rencana Bapak, ada rencana iblis, tapi rencana Bapak untuk mendatangkan kebaikan, rencana iblis untuk mendatangkan kehancuran. Saya Pak ITG. pegang rencana Bapak dong. Tapi pertama rencana Saya Bapak. pilih rencana Bapak Enggak, berarti dong. rencana Bapak. Karena Bapak selalu mendatangkan kebaikan bahkan lewat peristiwa Yes, terburuk yes. sekalipun. Nah, botak ngaceng denger itu. Rencana Pak Bapak ITG. botak. Pak ITG, saya itu membedakan Pak ITG antara Kamu malu. Nunjukin kepalamu itu malu kamu. rencana dengan rancangan Pak. Jadi rencana itu pihak Bapak. Iya, saya sangat paham maksud dari Pak 3-in-1. Saya paham. Bapak bukan Ya. mengatakan hal itu, tapi saya paham. Cuma mereka teman-teman kan nggak ngerti. Tapi saya paham maksud Bapak. Saya paham. Yang tidak akan mengerti memang kalau Itu pendeta balabal itu. Pendeta balabal itu. Si Rati ini kan iblis. Woi, pendeta botak, tobat kau botak. Kau botakmu botak nafsu kau. Jadi gitu ya Pak ITG. Nah, jadi ada rencana. Jadi Pak Ridwan, nanti kita akan coba buka satu komal untuk menjelaskan tentang peristiwa penyaliban ini karena banyak orang yang salah paham. Nanti kita akan kupas tuntas tentang peristiwa penyaliban ini sehingga orang bisa memahami bahwa satu peristiwa punya dua rencana yang berbeda motif. Itu keren itu. Intinya ada rencana Bapak kan? Intinya kan ada rencana Bapak kan? Nah, si botak nafsu ini ngomong rencana Iya dong, iblis. Bapak selalu punya rencana, tapi rencana Bapak selalu mendatangkan kebaikan. Itu Iya, rencana iblis selalu iya, tapi si botak nafsu ini ngomong rencana iblis. Rati ini kan mau menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Si Rati ini. On cam kau botak. Malu kau. Kepalamu mirip sampai punya aku di bawah ini. pada Rosei supaya bisa bedakan mana iblis mana Yahweh. Ini bahaya, nggak bisa bedakan mana iblis mana Yahweh, pukul rata semua. Lah ini si botak ini iblis ini. Asli iblis ini. Iblis nafsu si botak. Bang, mana bang, ambil bang. Jatuh. Jatuh di mana deh? Bang, Yesus sepanjang pelayanannya ya banyak menyembuhkan orang, mengusir setan. Apakah itu pernah dilakukan Yahweh di zamannya? Apa ada satu orang yang disembuhkan Yahweh? Ada satu orang, ada di mana Yahweh itu mengusir setan? Karena dia setan, makanya nggak pernah ada pengusiran setan di zaman PL. Karena memang dia setan. Rosemeide mau tanya, ini Yesus itu tiba-tiba nongol atau ada sumbernya begitu? Firman itu telah menjadi manusia gitu loh. Coba diterangkan dulu. Ya Bang, jadi selepas Adan dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis yang berkuasa atas dunia ini. Begitu. Dan kenapa Yesus datang ke dunia ini? Ya karena memenuhi peraturan Melkisedek. Melkisedek ini adalah iblis kan?
Iblis karena Yesus dia ini- sebenarnya jabatannya imam Yesus besar ini- agung. Tadinya itu Yesus dia ini hampir dalam selevel orang dengan Belajar Yesus. dulu Rosai, belajar dulu Rosai, belajar dulu teologi, belajar Hei, belajar dulu. Ini udah pamungkas ini, Bang. Yang saya pelajari ini udah pamungkas, nggak pernah dibilang di gereja. Tolong open cam semuanya ya. Tolong open cam karena ini perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Nanti netizen marah sama saya lah. Di sini kita belajar, kita diskusi itu pasti sepakat agar tidak sepakat. Tapi di sini alhamdulillah saya mendapatkan ilmu karena saya mencatat terus kan. Makanya ini saya catat nih catatan saya. Tapi saya Jadi, ganteng oke, silakan. daripada Iblis Rati. Saya ganteng daripada Iblis Rati. Ya saya mute lagi ya, silakan. Mayday, itu apa benang merahnya Yesus kok tiba-tiba nongol gitu? Itu kalau kami kan Yahweh itu toh, firman Yahweh gitu. Lalu Anda mengatakan Yahweh itu iblis, gimana? Bang, di dalam perjanjian lama itu ada dua Tuhan, Bang. Ada Tuhan yang benar, ada dua ada Tuhan Tuhan. yang tidak benar. Ya. Para nabi ini menerima dua ilham, Bang. Bang. Loh, kalau Yesus aja mengakui iblis ini penguasa dunia ini waktu Yesus dicobai di padang gurun kan iblis bilang gini, semua bisa begitu, Rosai, akan kuserahkan. Itu Belajar pengakuan, Alkitab Bang. nggak boleh begitu. Bang. Penguasa dunia ini memang iblis. bisa begitu, Yesus aja belajar mengakuinya. Aduh. Iblis tak Inilah berkuasa. kalau orang Yang nggak berkuasa salah Allah. pengertiannya. Iblis Ngaco, bilang ngaco gini loh, ini, semua ngaco, kerajaan teologinya dunia ini ngaco. akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud kepadaku. Itu berarti memang iblis penguasa dunia ini sebelum Yesus datang. Enggak lah, Allah penguasa. Baca dong Matius 4. Baca lagi, ingat ya, segala kuasa Itu di bumi dan di dikatakan surga ketika sudah Yesus diberikan kepada selesai. Yesus, katanya. Selesai apa, Bang? Selesai Woi, disalib, turun ke dunia sudah orang mati, selesai, dia sudah mengalahkan selesai. kuasa maut. Sudah selesai berarti. Perkataan segala kuasa di Berarti surga iblis dan di tidak bumi ada di berkuasa. tanganku itu setelah Yesus Nggak bisa. mengalahkan kematian. Anda Nggak bisa kan dong. melihat timeline aja, Masa Anda ada nggak dua bisa penguasa melihat lagi? timeline. Segala Ucapan kuasa di itu surga tidak dan pernah bumi sudah keluar dari diberikan kepada Yesus. Yesus, masa ada penguasa lagi? Ucapan itu Nggak tidak logika, pernah keluar kawan. dari Yesus, Ya, Bang. belajar dulu Sebelum Alkitab Yesus baik-baik. mengalahkan Ya, iblis. baik-baik belajar Alkitab dulu. Hei, ucapan bahwa Yesus punya kuasa Jangan di pakai surga dan alasan. surga itu Jangan setelah dia pakai mengalahkan alasan itu. kuasa Jangan pakai maut, alasan itu. Bang. Jangan. Tadinya memang kuasa dunia ini ada di dalam Jangan tangan pakai alasan iblis. itu. Bang, Yesus yang bilang penguasa dunia ini. Yohanes 12 ayat 30. Jelas. Rosi hati-hati si Segala kuasa botak. di langit dan bumi sudah Hati-hati si diserahkan botak. kepada Kamu Yesus. nafsu itu. Mayday, tolong dijelaskan tadi Anda Rosi, bahwa kamu Sudah, buat saya itu. izin ya, Itu saya izin kerajaan dulu. itu. ada dua Tuhan. Maksudnya yang kami pahami itu kan Tuhan apa ini? YHWH itu kan, Yahweh itu. Nah Tuhan yang benar menurutmu yang mana tuh dalam PL? Iya, Tuhan yang benar ya. Tuhan Rati itu setan. Iya, memang dia Tuhan perjanjian lama, Bang, betul. Dialah yang memimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, melakukan pembunuhan terhadap 7 bangsa. Karena itu semua Yahweh, Bang, pekerjaannya. Yahweh yang benar menurutmu yang mana ini? Makanya saya bilang ada dua Tuhan, Bang. Satu yang memerintahkan, satu yang memberitakan genocide, satu lagi yang memang bilang jangan membunuh manusia. Itu ada di Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Coba kita deteksi dulu yang mana itu. Sakit hati dia ini si botol ini ya. Masa ada orang Kristen sakit hati? Nafsu aku lihat kau botak. Nafsu aku asli. Ya memang setan begitu nafsu sama laki-laki. Kau kelihatan botakmu nafsu banget gua. Iya. Berarti kau ini double kelamin. Berkelamin tanda kau. Mau nangis si botak. Pendeta mau nangis si botak. Pendeta abal-abal. Bencong, kelamin dua. Masa suka sama laki-laki? Wah, botak nih. Bisanya kau nafsu sama laki-laki. Botak. Ada kelainan loh ini. Botak. Ada kelainan si Rati nih. Botak. Double sex. Aku jilat botakmu ya. Kelamin ganda. Kelamin ganda.
Sakit perutku botak, sakit perutku. Ratu kelamin ganda. Botak. Terus dia. Kamu ngapain naik ke koma? Rasain. Mr. Loading, kok dipelihara orang sakit hati nih? Katanya orang Kristen. Jangan-jangan sebangsa dan setanah air, Mr. Loading. Tidak, dia Kristen. Dia semalam apa diturunkan sama moderator sudah itu. Dia semalam diskusi sama anak Batak juga. Dia biasa begitu. Dulu diskusi sama saya dia kerasukan, tapi alhamdulillah saya sudah cabut pusarnya itu. Saya pindah tanam ari-arinya ke sebelah. Sudah. Ya jadi gimana? Silakan Bu Rose sama Pak Pendeta kita santai-santai ya. Silakan. Iya, ya, Gimana santai-santai tadi aja, Tuhannya Bang. dua di perjanjian lama itu. Iya, kita diskusinya santai-santai aja, Bang. Ini kan sebenarnya bukan untuk menang debat, tapi membuka pemikiran ya. Iya, itu. Membuka cakrawala Cuma Pak pemikiran. Pendeta bikin apa sama dia tadi sampai sirati sampai sudah kerasukan begitu ndak bisa keluar jinnya tadi tuh. Anu, Pak Loading. Jadi ketika kita masuk di dalam diskusi seperti ini itu harus mental lah, mantap. Tapi dia ini kok kayak sakit Iya. hati gitu loh. Mantap, Gitu. Pak Pendeta luar biasa saya selalu sama. Andaikan Pak Loading dia itu Muslim mungkin digeruduk dan saya dilaporin sudah itu. Oh tadi kalau dia Muslim Pak, saya yang turun tangan Pak. Saya yang turun tangan tadi kalau dia Muslim Pak, serius. Kalau dia Muslim Pak, terus kalau bertetangga dengan saya bakar rumahnya baru saya usir dia pergi ke kampung lain. Ya, selesaikan polemik. Karena kalau Muslim Pak, kalau kami Muslim, begini Pak, kalau kami Muslim ada Kristen yang sopan, maka kami lebih sopan daripada dia. Kalau ada Kristen yang wajar lah.